Shalom, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam kenal, nama saya Tina. Pada channel YouTube saya yang baru ini terhitung perdana ya, karena saya sangat rindu untuk membagikan kebaikan dan kasih Allah dalam roh dan jiwa saya. Jadi ini adalah share perdana saya yang nantinya akan berkelanjutan terus dan terus. Dan mari saudara-saudara semua yang mendukung untuk saya terus bisa membagikan firman Tuhan bagi saudara-saudara terkasih semua. Saya memohon untuk like dan subscribe channel YouTube saya supaya saya terus dapat membagikan terus firman Allah. Untuk kesempatan ini saya mau memimpin dalam doa dulu ya. Kita mau mulainya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh ya Bapa, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu luar biasa, sehingga anak-Mu boleh membagikan kabar sukacita ini bagi saudara-saudaraku yang lain yang boleh bergabung dan boleh mendengar akan share firman ini. Terima kasih ya Bapa. Berilah hikmat yang daripada Roh Kudus sehingga kami boleh firman-Mu ini menjadikan roh dan jiwa kami semakin diberkati dan menjadikan perintah bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Baiklah, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kesempatan di hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 ini, saya ingin mengawali membagikan firman dalam suatu materi, yaitu gambar kehendak Allah. Ya, gambar kehendak Allah ini ada beberapa seri ya. Jadi nanti untuk awal ini saya akan menyampaikan gambar kehendak Allah dalam materi siapa aku ini yang sejati. Jadi kita ini manusia ya, tapi apakah kita tahu sejatinya kita ini seperti apa, bagaimana gitu ya. Oke, segera saja ya. Jadi gambar kehendak Allah itu adalah suatu gambaran. Apa sih kehendak Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita? Ya. Jadi dalam materi siapa aku ini yang sejatinya, kita akan membuka pada 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika 5
ayat yang ke 23. Satu Tesalonika 5 ya. Ayat yang ke-23. Saya baca ya, begini firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 di sini dikatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi manusia itu, ini mengatakan tentang manusia ya. Jadi bahwa manusia itu berarti terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh. Sekarang kita akan membahas tubuh dulu ini ya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan supaya seluruh kamu seluruhnya ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Berarti kalau dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tidak bercacat, berarti manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ya. Tubuh ini pada kesempatan ini saya akan membahas dulu tentang tubuh ya. Yuk kita belajar dulu ya pembahasan tubuh. Berarti manusia ini tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh. Ya, jadi tubuh. Oke, kita akan baca di Kejadian 3. Ya. Saya akan buka Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dari situlah engkau diambil. Jadi tubuh diambil dari mana? Tubuh diambil dari debu tanah. Dan dari situlah engkau akan kembali menjadi debu. Ya, firman Tuhan mengatakan kita dari debu. Berarti apa? Tubuh kita ini dari debu tanah. Ya, jadi tubuh diambil dari debu tanah. Ya, lah. Untuk menahan kehidupan tubuh, ya, maksudnya supaya tubuh ini hidup, bisa berlangsung dengan baik, ya, tidak kelaparan, tidak sakit. Lah, dengan cara apa? Dengan kita memakan makanan ya. Jadi memakan makanan dari dunia. Namun, walaupun kita makan makanan yang bergizi ya untuk tubuh, tetaplah kita obati ini tubuh ini kalau sakit ya, atau ya, oh aku ini biar nggak cepet tua, aku mau ini minum obat anti tua gitu ya. Lah, meskipun segala usaha yang manusia upayakan, berusaha untuk menjaga supaya tubuh ini tetap sehat, tetap hidup gitu ya. Tapi tubuh tidak akan bisa menghindari tua ya.
Jadi tubuh itu akan menua pada akhirnya. Ya, setelah itu, setelah habis masa Tuhan menghendaki bahwa tubuh kita sudah selesai, Tuhan akan ambil nyawa kita, roh kita, jiwa kita. Akhirnya kita meninggal, dikubur di bawah tanah. Nah, hal ini sudah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah ya. Tidak seorang pun bisa menangguhkan atau membatalkan. Itu Tuhan sudah, janganlah Tuhan, jangan ketetapanmu ini supaya manusia secara tubuh ini mati kembali ke tanah. Tidak ya. Tuhan sudah menetapkan bahwa apa? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau kita kembali menjadi tanah lagi berarti kita mati kan? Ya, itulah ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah tidak ada satu pun, bahkan Allah sendiri tidak bisa membatalkan, gitu ya. Nah, coba kita buka lagi dalam Ibrani 9 ayat 27 ya. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi di sini keberadaan tubuh adalah yang akan mati. Ya. Dan kembali menjadi debu tanah seperti awal dia diambil. Seperti itu. Jadi, saudara-saudariku, tubuh manusia keberadaannya hanya sementara, akan mati dan kembali menjadi debu tanah. Ya. Nah, jadi tadi yang awal tadi keberadaan manusia adalah tubuh, roh dan jiwa ya. Atau roh, jiwa dan tubuh sama saja ya, dibolak-balik gitu ya. Nah, kita sudah paham ya tentang keberadaan tubuh ya. Bahwa tubuh itu sifatnya sementara. Tubuh itu asalnya dari debu tanah. Tuhan ambil dari debu tanah ya. Tuhan bentuk manusia dan akan kembali lagi menjadi tanah ketika mati. Seperti itu ya. Kalau sudah jelas, baiklah kita akan membahas tentang roh dan jiwa. Ya, jadi keberadaan manusia tadi tubuh, roh dan jiwa. Tubuh kita sudah belajar mengerti bagaimana itu sifat tubuh, bagaimana Tuhan juga memfirmankan bahwa tubuh itu ditetapkan satu kali untuk mati ya, setelah itu dihakimi. Dari bahwa tubuh itu bersifat sementara gitu ya. Meskipun kita makan makanan yang bergizi, meskipun kita minum jamu awet muda lah, kita berolahraga, tapi tetap kita tidak bisa menghindari bahwa tubuh itu mengalami masa tua. Masa istilah bahasa expired gitu ya. Ya. Kita harus menyadari kenyataan yang sebenarnya. Gitu loh. Oke. Kita udah tahu ya bahwa tubuh adalah sementara. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang roh dan jiwa. Mari kita membuka Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Begini firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya
Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi proses pertama Allah membentuk manusia ya secara fisik ya dari debu tanah menjadi tubuh. Nah, coba kita lihat proses kedua. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Maksudnya di sini makhluk yang hidup adalah roh yang hidup. Karena Allah yang menghembuskan roh itu, berarti roh kita ini asalnya dari Allah gitu loh. Ya kan? Karena Allah adalah roh. Ya, jadi oke, mari kita buka Yohanes 4 ayat 24. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Begini firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia menjadi hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi keberadaan roh Allah itu keberadaannya kekal ya. Tidak bisa mati, berada selama-lamanya. Ya. Demikian sama roh manusia yang berasal dari Allah pun berada selama-lamanya. Jadi roh itu melekat pada jiwa ya, atau jiwa itu melekat pada roh ya. Jadi ketika ada roh di situ ada jiwa. Jadi jiwa itu apa sih? Ya, jiwa itu istilahnya kita punya keinginan, kita punya intelektual, kita menginginkan sesuatu. Lah, itulah jiwa. Ya, jiwa, perasaan kita, jiwa kita. Kita sekolah, kita pintar, berarti jiwa kita pintar, gitu loh. Kita ingin sukses, kita ingin, aku pengen sukses, berarti aku harus berusaha, bla 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 bla. Itulah jiwa. Ya. Jadi roh itu melekat pada jiwa. Nah, karena roh kita berasal dari Allah, karena Allah itu keberadaannya kekal, maka roh kita juga kekal karena kita berasal dari Allah gitu loh ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini roh dan jiwa kita sudah tahu ya, bahwa roh itu apa? Jadi roh itu yang dihembuskan oleh Allah ke manusia sehingga manusia menjadi roh yang hidup ya, mempunyai tubuh, jiwa dan roh yang hidup, dan keberadaannya adalah kekal. Roh dan jiwa kekal ya, berarti ya, yang tubuh tadi kan sementara, berarti roh dan jiwanya adalah kekal. Seperti itu ya. Nah, kalau tubuh ini tadi kita kasih makanan, kita kasih obat, jamu apalah supaya sehat terus ya, supaya sehat lah, paling enggak bertahan. Kalau orang sehat itu kan bisa bertahan lama ya. Tapi kalau sakit-sakitan, mungkin karena sakit bisa cepat meninggal gitu ya. Lah. Tapi bagaimana dengan roh? Ya. Sama ya. Roh itu sama. Dia juga butuh makanan. Ya. Roh itu butuh makanan. Jadi enggak hanya tubuh saja ya. Jadi ketika manusia tidak menyadari bahwa roh dan jiwa itu roh keberadaannya kekal dan harus juga dirawat, dipelihara, ya dia hanya hidup untuk dagingnya saja, untuk tubuhnya saja. Dia tidak mengabaikan rohnya yang harus hidup juga ya, pengen hidup. Nah, berarti apa? Rohnya mati kan?
tubuh nggak dapat makanan mati. Kalau kita nggak makan seminggu aja, kita akan lemes, mati ya, gitu. Sama dengan roh, ya. Roh juga butuh makanan. Coba kita buka firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 3. Begini firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja ya, gitu. Tapi dari manusia hidup, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan? Berarti apa? Firman, gitu loh, ya. Jadi manusia hidup bukan dari roti dalam artian makanan ya. Nah, tidak hanya dari makanan untuk tubuh, tapi untuk rohnya gimana? Ya, jadi roh ini kan keberadaannya tadi kekal karena dari rohnya Allah gitu ya, diembuskan ke kita, ke manusia. Jadi kita mempunyai roh yang juga kekal sama seperti Allah, roh Allah. Dan roh juga perlu makan supaya hidup. Nah, jadi seperti ini ya. Apabila kita mendengar dan menolak firman Allah, roh kita ini mengenal karena dia kan dari Allah, tetap mengenal. Tapi karena menolak dan tidak mau mendengar firman, ya, maka tidak dapat melayani Allah. Karena terputus ya, karena menolak kok. Kalau orang ditolak kan berarti disuruh pergi, terputus, nggak mau ada hubungan, kan ditolak. Nah, kalau sudah terputus ya nggak bisa melayani, mengerti kehendak Allah itu seperti apa, nggak bisa, terputus. Nah, maka keadaan seperti ini yang terputus dengan Allah ini disebut kematian secara rohani, secara roh. Jadi rohnya mati karena karena menolak makan kan rohnya ini. Ya, makanan roh itu ada apa tadi? Firman. Karena manusia tidak hidup dengan roti saja, karena keberadaan manusia tadi tubuh, roh dan jiwa. Tubuh dikasih makanan jasmani, makanan-makanan yang di dunia ini. Tapi roh dan jiwa, rohnya juga harus makan, yaitu firman. Kalau menolak makan berarti mati rohnya, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi supaya rohnya ini tidak mati, Allah memberikan firman-Nya bersama dengan berbagai jenis makanan untuk tubuh. Nah, sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan alam semesta kan, menciptakan tumbuhan, binatang-binatang, ikan. Itu untuk apa ya? Untuk menyediakan makanan bagi tubuh yang akan diciptakan Allah gitu ya. Makanan untuk tubuhnya manusia gitu. Nah, namun Allah juga memberikan firman gitu ya untuk makanan roh. Seperti itu. Jadi saya beri rangkuman ya, istilahnya kesimpulan pokok. Ya, jadi materi kita saat ini pada kesempatan ini adalah mengenai siapa sejatinya aku, yaitu manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Kalau tubuh keberadaannya sementara, hidup dengan roti atau makanan untuk tubuh, sedangkan roh keadaannya yang kekal, hidup dengan firman Allah. Nah,
di antara dua tubuh, roh dan jiwa ini, ya, manakah yang menunjukkan aku ini sejati sebenarnya, gitu loh. Ya, kita sejatinya adalah roh dan jiwa. Ya, meskipun atau walaupun kita tidak dapat bercermin, kita tidak bisa melihat dengan cermin roh jiwa kita ini, kita nggak bisa lihat, kita bisa lihatnya tubuh aja yang kita bisa lihat. Tapi sungguh ya, roh dan jiwa kita ini keberadaannya adalah aku yang sejatinya. Jadi wujud dari roh dan jiwa ini tubuh kan, wujudnya tubuh. Ya, tapi sejatinya siapa? Ya, roh dan jiwa itu. Karena apa? Tubuh ini sementara akan mati, kembali menjadi debu. Tapi roh dan jiwa akan kekal selamanya. Nah, itulah sebenarnya. Aku sebenarnya, kita sebenarnya, manusia sebenarnya. Ya. Jadi apabila kita ini hidup tanpa menyadari roh dan jiwa dan hanya ditarik oleh keinginan tubuh saja, kita ini seperti tubuh binatang ya, tanpa roh gitu ya. Maka kita tidak dapat menarik perhatian Allah dan tidak berkenan kepada Allah gitu ya. Coba ya kita buka Roma 8 ayat 6 sampai 8 ya. Ya. Roma 8 ya. Ayat 6 sampai 8. Saya baca begini firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Karena Allah itu roh. Allah adalah roh yang keberadaannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita ini hidupnya untuk tubuh saja tanpa memperdulikan makanan untuk roh kita, ya, kita menolak firman, kita menolak mendengar, kita menolak untuk menerima firman, ya berarti roh kita mati. Ya. Jadi bila kita hidup dengan keinginan daging, kita akan mati. Ya. Dan pasti ya, kematian ini bukan hanya kematian tubuh, tapi kematian kekal. Karena apa? Roh itu kan sifatnya kekal. Kalau mati, upah dosa adalah maut karena menolak firman. Menolak firman itu dosa ya, jatuh dalam dosa ya. Jadi upah dosa adalah maut. Ya berarti maut. Jadi ada dua pilihan, surga atau neraka. Kalau rohnya mati karena dosa, ya akan binasa gitu loh ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh saya sangat rindu, saya ingin menangis ya, karena saya sadar bahwa mengenal Allah dengan benar adalah hidup kekal dalam mengenal Allah dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita nggak akan dapat hidup kekal itu. Kalau kita menolak firman, ya kita akan binasa. Karena apa? Kita terputus dengan Allah. Roh kita ini nggak bisa melayani Allah karena putus hubungan dengan Allah. Tuhan nggak kenal kita, Allah nggak kenal kita, karena kita menolak makanan untuk roh kita. Kita ngikutnya makanan tubuh aja. Kita nggak sadar bahwa roh dan jiwa kita ini keberadaannya adalah kekal. Seperti itu ya. Baiklah, untuk
untuk kata-kata terakhir gitu ya. Pada saat ini kita harus berubah setelah memahami akan firman ini ya. Begitu kita menyadari bahwa aku ini sejatinya adalah roh dan jiwa yang keberadaannya kekal, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan hidup. Jadi betapa kurusnya ya kalau kita bisa melihat gitu ya. Kalau tubuh itu nggak pernah dikasih makan itu akan kurus kan. Sama kalau roh dan jiwa kita nggak pernah makan itu kurus gitu ya, kurus kerontang gitu ya. Nggak sukacita, nggak ada firman. Bahkan terparahnya mati. Roh kita mati meskipun kita kelihatannya hidup ya, jalan bisa ke sana, bisa ke mall, bisa jalan, bisa nongkrong gitu ya, bisa ketawa ketiwi gitu ya, tapi sejatinya adalah mati ya, mati. Karena apa? Keberadaan roh dan jiwa adalah kekal. Kalau roh dan jiwanya itu nggak pernah dikasih makan ya mati, terputus dari Allah. Kalau terputus dari Allah berarti kemana? Ya binasa kemana? Ya ke neraka, pasti sudah 1000% sudah ya. Makanya saudara, sungguh saya rindu untuk membagikan firman yang sudah saya peroleh, karena saya mendapatkan kabar keselamatan ini, kabar sukacita ini secara gratis, maka saya pun akan membagikan secara gratis pula ya. Karena saya juga ingin karena saya tahu kebenaran, tahu yang benar. Kalau saya diam aja, tahu yang nggak ngerti kebenaran, saya diam aja, berarti betapa egoisnya saya, betapa jahatnya saya gitu. Jadi saya menyarankan agar kita merubah arah tujuan kehidupan kita untuk roh dan jiwa, yaitu aku sejatinya. Ya, seperti tadi ya dalam Roma 8 ayat 13 ya. Roma 8 ayat 13 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi kita menerima nih, mendengar, terus kita dengan iman percaya. Ya, karena kita mendengar firman itu masuk ke roh dan jiwa kita dan menjadi perintah bagi roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita ini akan hidup gitu loh. Tapi kalau kita menolak, kita hidup untuk tubuh aja, kita menolak firman itu, ya jika kamu menurut daging, kamu akan mati gitu. Kalau kamu menolak firman ya kamu akan mati, binasa. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Untuk kesempatan perdana ini saya akhiri dulu dan akan saya share firman berikutnya ya. Jadi terima kasih untuk mau mendengar kabar sukacita ini. Semoga roh dan jiwa saudara-saudara semua diberkati ya, dan mau merubah arah tujuan hidup yang tadinya hanya untuk daging, ya, akan fokus juga untuk roh jiwa ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan doa ya. Allah Bapa,
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang benar-benar membangun roh dan jiwa kami. Tolong ya Bapa, kami tidak mau hidup untuk daging saja. Kami mau mendengar firman-Mu, mau menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi perintah bagi roh dan jiwa kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan hidup kekal di dalam sorga. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Selamat malam.